Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiftia Sumantri dengan NIM C1F021084. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu akuntansi dalam sejarah. Sejarah membuktikan beberapa sistem pencatatan perdagangan sebenarnya telah berkembang di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah. Petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan tersebut, diwan, atau yang mengalami morfologi bahasa menjadi dewan, dan ini telah ada pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 Masehi dengan Baitul Malnya. Perkembangan akuntansi tidak berhenti pada zaman khalifah, tetapi juga dikembangkan oleh isub Islam antara lain Imam Syafi'i pada tahun 768 sampai 820 Masehi dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai review book atau auditing. Menurutnya, seorang auditor harus memiliki kualifikasi tertentu, yaitu orang yang hafiz Al-Quran atau sebagai value judgment, intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik antara lain lainnya. Akuntansi Islam jauh lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi, keuangan, dan pertanggungjawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum, baik hukum sipil maupun hukum lainnya. Pemikiran, teori, dan konsep akuntansi Islam dikutip dari Gambling dan Karim 1986 yang dikutip oleh Harapan 1997 menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya, maka wajarlah jika masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama. Mereka merumuskan model antara lain yaitu model kolonial model yang menyebutkan bahwa jika masyarakat Islam, maka seharusnya pemerintahan pun menerapkan syariah Islam dan teori akuntansi maupun harus bersifat teori akuntansi Islam. Dikutip dari Harapan 1992 mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariah Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri akuntansi kontemporer atau dalam nuansa komprehensif itu sendiri, sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalah, dan sejarah Islam. Menurutnya keduanya mengacu pada kebenaran, kendati pun kadar kualitas dan dimensi serta bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda, dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek pengambilan keputusan berbeda. Islam mengayomi semua stakeholder sedangkan akuntansi kapital tidak. Dikutip dari Hasyashi 1989, dalam Harapan mengatakan bahwa dalam akuntansi Islam ada meta rule yang berasal dari luar konsep akuntansi yang harus dipatuhinya, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Menurut beliau, akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu Hanif, yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Dalam tulisannya, Hasyashi menjelaskan bahwa konsep akuntansi Islam sudah ada dalam sejarah Islam yang sangat berbeda dengan konsep akuntansi konvensional. Dia menunjukkan bahwa istilah mustahib sebagai seorang yang diberikan kekuasaan besar dalam masyarakat untuk memastikan sebagai musahabah. Muhammad Akram Khan yang dikutip oleh Harapan 1992 merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada menentukan laba rugi yang tepat. Dua, mempromosikan efisiensi kepemimpinan. Dan terakhir, ketaatan kepada hukum syariah. Dikutip dari Triwiono 1997 menyebutkan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban dengan wawasan humanis, transendental, dan teleologikal. Adapun ciri akuntansi syariah menurut beliau adalah 1. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi. 2. Memberikan arahan pada menstimulasi timbulnya perilaku etis. Yang 3. Bersikap adil terhadap semua pihak. Baiklah, sepertinya ini saja penyampaian materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.